kami yang di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 10 ayat ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan sejenak. Mari kita bayangkan sejenak. Kita berada bersama Yesus. Bayangkan kita duduk di bawah pohon zaitun di tengah kering Galilea. Dan di hadapan kita berdiri pribadi yang begitu berbeda dari siapapun yang pernah kita kenal. Tubuhnya mungkin lelah karena perjalanan. Wajahnya sedikit berdebu karena jalanan yang begitu panjang dan kering. Tetapi pada hari itu, ada satu momen yang begitu istimewa dalam sorot matanya. Sorot mata yang berbinar oleh sukacita yang dalam. Bukan sukacita biasa, melainkan sukacita yang mengalir dari Roh Kudus, memenuhi hatinya, dan memancar keluar melalui kata-kata pujian yang meluncur dari bibirnya. Ini adalah salah satu dari sedikit momen di dalam Injil, di mana kita mampu melihat Yesus, Sang Mesias, Anak Allah, terbawa dalam Roh Kudus, ia bersukacita, ia berseru kepada Bapanya yang di surga dengan ucapan syukur yang begitu mendalam. Ini bukan hanya ungkapan emosi, ini adalah ungkapan kasih yang meledak dari dalam hatinya, karena ia melihat betapa besar kasih Bapa yang bekerja secara ajaib di dalam kehidupan orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Ada 3 hal yang mampu membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, ketika kebenaran tidak ditujukan untuk yang pandai. Dalam bagian ini Yesus memuji Bapanya karena telah menyembunyikan rahasia kerajaan sorga dari orang bijak dan pandai. Tentu saja Yesus tidak sedang mengatakan bahwa menjadi cerdas dan belajar itu salah. Tuhan tidak anti terhadap pendidikan. Bahkan Tuhan menciptakan akal budi manusia. Tetapi apa yang Yesus maksud di sini jauh lebih dalam daripada itu. Ia sedang mencoba mengkritik setiap sikap dari orang-orang yang merasa dirinya cukup, yang merasa bahwa mereka tahu segalanya, sehingga mereka tidak lagi membuka ruang dalam hati mereka untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Orang bijak dan pandai dalam konteks ini adalah mereka yang selalu mengandalkan logika, mengandalkan tradisi mereka sendiri, yang menutup hati terhadap keajaiban iman yang sederhana, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu. Mereka sangat terdidik, mereka tahu isi kitab suci, tetapi mereka gagal mengenali Mesias yang berdiri di hadapan mereka. Mereka tahu banyak tentang Allah, tetapi mereka tidak mengenal Allah secara pribadi. Pengetahuan mereka justru menjadi tembok, bukan jendela untuk memahami Allah. Yang kedua, orang kecil yang terbuka. Sebaliknya Yesus bersukacita karena Bapa memilih menyatakan kebenaran yang mendalam tentang kerajaan Allah kepada orang-orang kecil. Siapakah mereka? Mereka adalah nelayan di Galilea yang kasar, pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat, perempuan yang dianggap najis oleh hukum, dan anak-anak yang dianggap tidak penting dalam komunitas, dan orang-orang yang tidak memiliki tempat dalam sistem sosial maupun keagamaan pada waktu itu. Mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, mereka tidak punya pengaruh politik, mereka tidak punya harta kekayaan, tapi ada satu hal yang mereka punya, yaitu mereka jauh lebih berharga dari segalanya. Hatinya terbuka dan sederhana. Hati orang kecil itu seperti tanah subur yang siap menampung benih. Mereka tidak datang dengan kebanggaan, tetapi dengan kerinduan. Mereka tidak membawa daftar jawaban, tapi pertanyaan yang tulus. Mereka tidak meminta pembuktian ilmiah, tetapi mereka menawarkan kepercayaan yang murni. Dan kepada mereka inilah dirahasiakan kerajaan Allah, diberikan kerajaan Allah. Bukan karena mereka lebih layak, tetapi karena mereka lebih siap untuk menerima. Yesus tahu bahwa di tangan orang seperti inilah kasih Allah akan diteruskan. Mereka lah yang kelak akan membagikan Injil ke tengah dunia, ke seluruh dunia dengan setia. Bukan dengan argumen yang rumit, tetapi dengan kehidupan yang diubahkan. Yang ketiga, sukacita sejati di hadapan Bapa. Yesus bersukacita bukan karena ia menyaksikan mukjizat atau karena orang-orang memujinya.
Ia bersuka cita karena ia melihat Bapa bekerja dengan cara yang berbeda dari apa yang dunia harapkan. Dunia berpikir bahwa kebenaran itu harus diturunkan melalui institusi pendidikan, sistem keagamaan yang rumit. Tetapi Bapa justru memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan kasih, jalan kepercayaan, jalan yang sederhana namun penuh kekuatan. Yesus memuji Bapanya karena semua itu bukan sebuah kebetulan. Ia berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Artinya ini adalah kehendak ilahi. Bapa memang berkenan memilih jalan yang tampak bodoh bagi dunia. Tetapi justru disitulah disembunyikan hikmat sejati. Jalan salib, jalan kerendahan, jalan yang tidak ramai tapi penuh makna kekekalan. Untuk itu saudara-saudariku semua, pertanyaan sederhananya adalah, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang merasa cukup bijak, pandai sampai tidak lagi membuka hati kita untuk Tuhan? Atau apakah kita seperti anak kecil yang dengan polos dan percaya datang kepada Tuhan dengan kerinduan? Tuhan Yesus mengundang kita untuk memiliki hati yang sederhana, hati yang terbuka, hati yang merasa ingin tahu segalanya, tapi mau belajar setiap hari dari kasih-Nya. Ia ingin agar kita mengalami sukacita seperti yang ia rasakan. Sukacita karena melihat Bapa menyatakan dirinya bukan karena yang sombong, tetapi karena takut dan rendah hati. Untuk itu, Tuhan tidak mencari kita yang hebat. Ia mencari yang mau percaya. Tuhan tidak mencari kata-kata yang rumit. Ia mencari hati yang jujur. Dalam dunia yang penuh dengan kompetisi, gelar, dan pengakuan, Yesus mengajarkan kita satu nilai yang berbeda. Hati yang terbuka jauh lebih berharga daripada pikiran penuh teori, namun kosong dengan kasih. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan bersedia untuk diajari. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.